Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, di mana kita akan membahas tentang analisis pertumbuhan yang berisi perhitungan, pengertian variabel pengamatan, hubungan antara variabel pengamatan, yang nantinya akan bisa saudara gunakan ketika mau penelitian atau skripsi, penyusunan skripsi. Analisis pertumbuhan ini berkaitan dengan materi yang diberikan oleh Pak Untung. Ada laju pertumbuhan relatif dan laju pertumbuhan absolut. Tapi di sini saya akan membahas beberapa saja parameter-parameter yang biasanya digunakan oleh mahasiswa dalam penelitian akhir. Nah, kita ketahui dulu bahwa analisis pertumbuhan tanaman digunakan untuk memperoleh ukuran kuantitatif dalam mengikuti dan membandingkan pertumbuhan tanaman dalam aspek fisiologis maupun ekologis, baik secara individu maupun pertanaman. Kuantitatif artinya dia bisa diukur, yang terukur. Jadi ada aspek fisiologis, ekologis, baik itu secara individu maupun pertanaman. Maksudnya secara individu itu bagian-bagian tanaman atau satu tanaman full. Pertumbuhan tanaman yang dapat diukur itu diantaranya adalah tinggi tanaman atau jumlah daun. Di sini kurang mencerminkan ketelitian dari kuantitatif, karena hanya tinggi tanaman dan jumlah daun. Bisa jadi terjadi simpang siur data, atau datanya kurang valid, karena kalau beda orang yang mengukur tinggi tanaman, beda hasilnya. Kadang ditemukan data minggu 1 sama minggu ketiga terjadi pertumbuhan, tapi minggu keempatnya itu menurun tingginya. Gitu. Nah, itu datanya kurang teliti atau datanya kurang valid. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya dalam satu kelompok itu ada beberapa orang yang metode pengukurannya itu berbeda. Biasanya dari atas permukaan tanah hingga bagian pucuk. Nah, kalau untuk tanaman jagung itu kan harus ditangkupkan daunnya, ya kan? Ada beberapa yang kurang paham atau kurang teliti untuk melakukan daunnya gitu. Atau ada yang cuma mengukur dari bagian permukaan tanah sampai pucuk daun jagung aja. Nah, ketika dibumbun itu terjadi peningkatan. Jadinya akhirnya tinggi tanamannya antara minggu sebelumnya dengan minggu saat pengukuran itu sama aja. Sementara tanaman jagung itu masih dalam fase vegetatif. Nah, itu ternyata data-data seperti itu kurang valid karena ada error-error atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh si peneliti. Kemudian untuk jumlah daunnya itu kurang mencerminkan ketelitian karena apa? Bisa jadi ada orang yang lewat kemudian memutus daunnya atau kemungkinan ada serangga yang membuat daunnya itu jadi hilang atau ada faktor X dari lingkungan yang menyebabkan daunnya itu berkurang. Nah, itu jadi kurang valid. Kemudian akumulasi bahan kering mencerminkan kemampuan tanaman dalam mengikat energi dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis, serta interaksinya dengan faktor-faktor lingkungan lainnya. Akumulasi bahan kering itu yang sudah pernah saudara lakukan, yaitu menimbang bahan, berat basah ditimbang, kemudian di oven. Nah, untuk melihat hasil fotosintatnya, itu dengan cara di oven sampai beratnya konstan, biasanya 48 jam. Fungsinya untuk apa? Dalam tanaman itu ada air. Airnya itu belum bisa dipastikan bahwa itu adalah hasil fotosintat. Hasil fotosintat adalah hanya bahan-bahan kering saja yang ada di akar, daun, batang. Sehingga ketika dia di oven, nah hasil dari ovenan yang konstan itu adalah hasil fotosintesis. Sementara airnya akan menguap dan hilang ketika di oven atau dijemur. Perbedaan fisiologi tanaman dengan fisiologi tumbuhan. Nah, ini adalah istilah-istilah yang biasanya kita dengar di lapangan. Mata kuliahnya apa? Fisiologi tanaman. Mata kuliahnya apa? Fisiologi tumbuhan. Mungkin di universitas lain kita akan mendapatkan perbedaan istilah gitu, fisiologi tanaman atau fisiologi tumbuhan. Nah, kalau pengertiannya sendiri, fisiologi tanaman adalah mempelajari proses dari dalam tubuh tanaman atau tumbuhan budidaya pada tingkat individu dan populasi. Kalau fisiologi tumbuhan mempelajari proses dalam tubuh tumbuhan secara umum
pada tingkat molekul dan seluler. Jadi kalau fisiologi tanaman itu adalah tumbuhan yang dibudidayakan, yang sengaja kita tanam, kemudian kita amati, baik secara individu maupun satu kelompok tanaman, satu luasan tanaman itu. Tapi kalau tumbuhan, fisiologi tumbuhan itu prosesnya secara umum. Tumbuhan yang bertumbuh itu kita amati prosesnya secara umum, baik itu tanaman atau tumbuhan yang tumbuh secara liar maupun tumbuhan yang memang ada di pekarangan kita atau di sekitar kita pada tingkatan molekul dan seluler. Jadi itu bisa dijadikan dasar untuk pengamatan atau dasar teori untuk penelitian orang lain itu pada tingkatan molekul dan seluler. Jadi lebih dalam dan lebih detail. Sementara untuk analisis pertumbuhan, sebenarnya tanpa menggunakan alat yang canggih, proses fisiologis tanaman dapat dipelajari dengan pendekatan, yaitu analisis pertumbuhan. Ada alat-alat canggih yang bisa digunakan untuk mendeteksi atau menganalisis fisiologis secara cepat. Tapi, nggak semua orang punya alat canggih tersebut karena di samping harganya mahal dan juga butuh ketelitian dalam pengoperasiannya. Sehingga kita sebagai sarjana pertanian bisa menggunakan pendekatan dengan menggunakan analisis pertumbuhan. Ada yaitu dengan macam pengamatan, cara perhitungan variabel pengamatan, interpretasi data dari variabel pengamatan itu, dan menghubungkan antara variabel pengamatan antara variabel satu dengan variabel lain. Kita sebagai sarjana pertanian nanti akan menentukan cara pengamatan yang tepat, kemudian bagaimana menghitung dari hasil pengamatan. Data itu seperti apa, nanti kita masukkan rumus, kemudian kita dapatkan datanya, lalu kita analisis lagi. Data mentah itu dianalisis lagi menggunakan aplikasi. Dari aplikasi itu nanti kita lihat adakah hubungan keterkaitan antar variabel pengamatan, misalnya luas daun dengan jumlah stomata, atau luas daun dengan hasil fotosintesis, atau transpirasi dengan luas daun. Itu akan terlihat variabel pengamatan di hubungannya, kayak gitu. Sebenarnya variabel-variabel yang kita amati itu sangat berhubungan satu sama lain dalam menunjang pertumbuhan tanaman. Hanya saja seperti apa nanti variabelnya, seperti apa cara perhitungannya, itu nanti akan kita bahas. Ini adalah macam pengamatan yang biasa atau secara umum digunakan di penelitian akhir. Biasanya ada luas daun, kemudian bobot kering tanaman, bobot basah, bobot kering ya. Kemudian distribusi cahaya, ada jumlah bagian-bagian tanaman. Maksudnya di sini ada daun, jumlah daun, kemudian kalau ada polong, jumlah polong, kalau ada malai, itu jumlah malai dan jumlah bulir, kayak gitu untuk tanaman pangan biasanya. Kemudian ada lagi pengamatan rasio akar tajuk tanaman, itu juga ada. Tergantung saudara mau mengamatin apa, kemudian variabel yang dicari itu apa. Apakah itu produksinya, apakah itu fisiologisnya, itu saudara bisa tambahkan macam-macam pengamatan. Tapi secara umum, ini adalah pengamatan-pengamatan yang dilakukan. Ada lagi biasanya tinggi tanaman dan jumlah daun, kemudian ditambah luas daun. Alat-alat yang digunakan itu untuk mempelajari proses perlu alat-alat yang sederhana maupun yang canggih. Misalnya nih, untuk mengukur luas daun, kita perlu timbangan dalam metode gravimetri. Kemudian area meter. Area meter ini merupakan salah satu alat tercanggih. Kemudian ada canopy analyzer, itu juga alat canggih untuk mendeteksi luas kanopinya. Ada bobot kering. Bobot kering ini menggunakan oven dan timbangan, ini sudah saudara lakukan. Kemudian fotosintesis, untuk mengukur banyaknya atau tingginya proses fotosintesis itu digunakan photosynthetic analyzer. Untuk melihat bukaan stomata atau proses transpirasi, ketika transpirasi terjadi, stomata itu akan membuka. Itu prosesnya jelas ya, sudah umum gitu. Kita memerlukan mikroskop, kobalt klorid, dan parometer. Nah, mikroskop ini untuk melihat bukaan stomata. Kalau sekarang kita punya alat satu namanya OptiLab, itu memudahkan kita melihat bukaan stomata.
Nanti kalau mau lihat bukaan stomata itu biasanya menggunakan daun, kemudian dikasih kiteks atau kuteks atau cat kuku yang bening, kemudian diambil cat kukunya setelah kering di daun, itu biasanya di bagian bawah daun ya, karena stomata itu banyak di bagian bawah daun. Kemudian ditempel di kaca preparat, diamati di bawah mikroskop. Untuk perbesaran berapanya nanti bisa dilihat untuk melihat bukaan stomata. Kemudian untuk melihat klorofil atau zat hijau daun itu bisa menggunakan bagan warna daun itu berupa alat kotak. Kemudian di sini nanti ada garis-garis warna hijaunya mulai dari yang hijau muda hingga hijau paling tua. Itu bagan warna daun. Bisa menggunakan alat itu atau ada kertas yang memberikan warna dari mulai hijau muda atau agak kekuningan itu hingga yang warna pekat. Ada juga spektrofotometer, klorofilmeter. Nah, spektrofotometer ini untuk melihat kandungan klorofil dalam daun. Biasanya kita kalau mau menggunakan spektrofotometer itu daunnya harus dikomposit dari ujung, tengah, dan pangkal. Kalau di jagung ya contohnya misalnya ujung, pangkal, dan tengah. Diambil daun yang setengah tua dan setengah muda. Jadi di helai keberapa gitu. Helai ketiga atau keempat, kemudian nanti ditumbuk, disaring menggunakan kertas saring. Nah, cairannya itu diambil untuk dilihat di spektrofotometer untuk melihat klorofil A-nya berapa, klorofil B-nya berapa gitu. Cahaya, kita menggunakan light meter dan tube solarimeter. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk mengukur cahaya. Nah, ini adalah macam pengamatan luas daunnya. Macam pengamatan luas daun itu menggunakan gravimetri yang pertama, di mana caranya adalah semua daun dirompes, digambar, kemudian gambarnya dipotong sesuai dengan alur dari daunnya itu, kemudian ditimbang daunnya. Nah, pengukurannya seperti apa? Kita akan mendapatkan luas daun itu dari luas standar atau kertas yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan HVS. Luas dari kertas HVS-nya itu berapa? Kemudian kita timbang satu lembar HVS itu bobotnya berapa. Nah, luas tadi dibagi standar dikalikan bobot gambar yang saudara sudah buat tadi. Itu akan kita dapat luas daun dari metode gravimetri. Ini adalah merupakan metode pendekatan untuk mengetahui luas daun. Ada juga metode plong, metode yang kedua, yaitu semua daun dirompes, kemudian ditimbang bobot segarnya berapa. Diambil sebagian daunnya kemudian diplong atau dibolong. Nah, ini adalah alat untuk membuat plong, daun plong kayak gitu. Biasanya daun-daun yang luas itu menggunakan yang lebih besar, kalau yang kecil yang menggunakan yang lebih sempit. Luas daun itu luas plong atau hasil ini dibagi bobot plong dikali bobot daun. Ini adalah metode plong tapi jarang digunakan. Yang lebih banyak digunakan adalah gravimetri. Sementara untuk selanjutnya ada kertas milimeter. Nah, ini menggunakan kertas milimeter di mana kita akan membuat kotak-kotak berukuran misalnya 1 kali 1 cm pada plastik transparan. Nah, masing-masing daun diletakkan di bawah plastik, kemudian dihitung berapa kotak yang diperkirakan luasnya. Ini contohnya, misalnya kotaknya ini 1 kali 1 cm. Nah, hanya segi 4 yang lengkap dan yang lebih dari separuh diliputi oleh bentuk yang berkenan di bidangnya. Kalau ini enggak masuk dihitung. Ini juga enggak, ini juga enggak, ini juga enggak. Jadi lebih dari setengah. Nah, ini ada sekitar luas bentuknya ada 23 cm kubik. Cm persegi. Kira-kira seperti ini. Ini untuk perhitungan luas daun menggunakan kertas milimeter atau metode ketiga. Yang keempat ada area meter. Semua daun dirompes, kemudian diletakkan di atas ban berjalan. Area meter itu luas dapat dibaca. Jadi sistemnya itu melihat cahaya yang tertutupi. Di bagian bawah ban berjalan itu ada cahaya, kemudian daunnya itu ditaruh di atas ban berjalan. Nah, yang tertutup cahaya itu, yang tertutup itu adalah luas daunnya. Kayak gitu. Dilihat dari bayangannya. Kemudian ada juga yang metode terakhir yaitu canopy analyzer. Alat diletakkan di bawah tajuk tanaman dan secara otomatis indeks luas daunnya dapat dibaca atau luas daun tanaman itu bisa dibaca. Ini adalah leaf area meter yang sangat praktis. Ini dibawa kemana-mana bisa, dibawa
ke lahan juga bisa, portable mesinnya ini yang simple, yang kecil. Nanti daunnya diletakkan di sini dan datanya akan muncul di sini dengan menggunakan rumus ini. Di sini nanti ada tombol-tombol yang bisa melihat tombol-tombol ini. Nanti ketika ditekan, kita pilih yang leaf area meter yang mana, kemudian itu jenis daunnya apa, misalnya dia daun gramini atau apa gitu, nanti bisa diklik di sini. Alat ini bekerja berdasarkan transmisi cahaya yang dimonitor oleh suatu lensa yang dihasilkan kalibrasi. Hasilnya adalah kalibrasi secara otomatis kepada luas daun yang dilengkapi dengan suatu ban berjalan yang di bawahnya ditempatkan sumber cahaya, sehingga pengukuran luas daun banyak dilakukan secara terus-menerus. Kalau yang gravimetri tadi dan kertas milimeter tadi sangat lama karena satu-satu, kalau ini cepat karena dia bisa berjalan, ban berjalan. Nah, untuk yang ini ada leaf area meter yang bukan portable, yang nggak bisa dibawa kemana-mana karena ukurannya yang begitu besar dan berat. Daunnya ini setelah dirompes semuanya ditaruh di atas ini. Jadi dia ini merupakan ban berjalan di sini. Nah, ini ada kaca, di bawahnya ada sumber cahaya. Nanti akan terbaca di sini berapa luas daunnya. Begitu. Selanjutnya ini adalah canopy analyzer yang berfungsi untuk mengukur luas daun juga, dan ini diletakkan di bawah kanopi tanaman. Misalnya contohnya ini kanopi jagung. Diletakkan di bawah kanopi, kemudian nanti dia akan membaca berapa luas daunnya. Ini yang portable alatnya, jadi bisa dibawa kemana-mana dan gampang, aplikasinya juga gampang. Untuk selanjutnya, kita akan mengamati tentang bobot kering tanaman. Bobot kering tanaman ini fungsinya untuk melihat hasil fotosintet yang ada di dalam tanaman itu sendiri. Setelah airnya kita buang atau kita hilangkan dengan metode pengeringan. Boleh menggunakan penjemuran langsung atau pengovenan. Tapi kalau penjemuran kan lama. Kalau lama itu biasanya dia akan berjamur. Kalau menggunakan oven, biasanya hasilnya akan lebih valid. Bahan basah dibagi menurut jenis organ. Ada daun sendiri, kemudian batang sendiri, akar bila memungkinkan, kemudian buah, biji, kulit biji, dan lain-lain. Bila terlalu banyak itu di subsampel saja. Bijinya diambil subsampel berapa, kemudian kulit bijinya diambil berapa, dan lain sebagainya gitu. Kalau polong biasanya dibuka kan, biji dengan polongnya itu dibedakan. Dan akar biasanya kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan ya nggak usah. Kalau untuk tanaman-tanaman tahunan yang mungkin akarnya begitu besar berarti nggak usah kayak gitu. Nah, bahan basah itu kemudian dijemur sampai kering matahari, diangin-anginkan begitu, kemudian di oven pada suhu 65 hingga 85 derajat Celcius. Lebih dari 85 dia akan menjadi abu, kadar abu. Jadi cukup 65 sampai 85 derajat Celcius sampai beratnya konstan. Biasanya konstan setelah 48 jam atau 2 hari ya. Nah, itu biasanya ditimbang udah konstan apa belum gitu. Kemudian timbangannya menggunakan timbangan dengan ketelitian 2 angka di belakang koma dalam gram. Biasanya ada kotaknya seperti ini untuk menghindari angin. Kalau ada angin biasanya bergerak di sini. Dia sangat sensitif. Kalau timbangan 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma, itu biasanya sangat sensitif sehingga dia ada kotak untuk menghindari adanya angin atau adanya embusan nafas kita gitu ketika nimbang, sehingga dia bisa valid datanya. Dan ini harus dalam posisi yang rata. Biasanya ada air yang berada di bagian timbangan untuk melihat apakah dia miring ataukah dia tempatnya sudah lurus gitu, itu disesuaikan. Dan timbangan ini biasanya nggak boleh dipindah-pindah karena susah untuk meletakkan dia dalam posisi yang lurus atau yang datar. Ini adalah porometer. Porometer ini alat yang digunakan untuk melihat kandungan air yang menguap atau transpirasi tanaman itu. Jadi nanti di sini ada beberapa partikel-partikel air yang keluar dari sel-sel daun. Gitu. Dilihat nanti kita bisa melihatnya di menggunakan alat porometer. Ini adalah spektrofotometer. Spektrofotometer. Fungsinya untuk melihat kandungan klorofil dalam daun. Ini adalah tabung-tabung kecil yang digunakan untuk melihat. Tadi habis daunnya ditumbuk, kemudian dikasih larutan, didiamkan dulu selama 1 malam.
kemudian disaring, baru dimasukkan di sini. Nanti dilihat dimasukkan berapa rumusnya, dimasukkan berapa rumusnya, kemudian nanti akan terlihat di sini klorofil A berapa, klorofil B berapa gitu. Dan yang mengoperasikan spektrofotometer ini harus orang yang sudah berpengalaman atau dia memang ahlinya di bidang ini, karena kalau enggak nanti alatnya bisa rusak, kemudian klorofil A dan klorofil B itu tidak terpisah kayak gitu. Ada rumusnya sendiri untuk menghitung klorofil A dikalikan berapa, untuk menghitung klorofil B dikalikan berapa, itu ada sendiri alatnya, rumusnya gitu. Nah, sementara ini adalah photosynthetic analyzer. Biasanya orang menyebutnya dengan likor, karena memang mereknya likor. Dan harga likor ini mencapai 1 miliar untuk alat seperti ini. Dia ada karbon dioksidanya di sini yang bisa diganti setiap karbon dioksidanya sudah habis, kayak gitu. Ini adalah likor portable yang lumayan besar, sementara ini yang sudah sangat kecil atau sangat simple, jadi bisa dipakai di pinggang. Kalau ini masih dibawa karena berat. Nah, photosynthetic analyzer ini fungsinya bukan hanya untuk melihat kadar klorofil atau kadar fotosintesis aja dalam tanaman, tapi dia juga bisa melihat berapa tinggi transpirasi, kemudian jumlah stomatanya, kemudian luas daunnya berapa, itu semuanya ada di sini. Ada 14 parameter lebih kalau nggak salah di satu alat ini, sehingga memang operasinya harus menggunakan buku panduan, jadi jangan asal, karena ini harganya mahal. Kemudian kalau kita nggak tahu cara operasinya juga ya sama aja gitu, kita nggak akan mendapatkan data yang valid. Di UGM, di tempat saya kuliah dulu, ada alat ini, jadi dipakai bergantian. Dan yang mengoperasikan hanya satu orang, karena satu orang itu yang bisa. Ini nanti daunnya dijepit di sini, kemudian klik di sini, mengoperasikan biasanya 2 orang, satu menjepit, satunya mengoperasikan alat, karena ini alatnya cukup besar dan berat. Kemudian nanti dioperasikan, datanya ada, kemudian disimpan atas nama kita, kayak gitu. Jadi data di sini banyak, bisa menyimpan sampai berapa data gitu, berapa ribu data. Sementara yang ini sudah sangat portable, bisa dibawa sendiri, jadi yang mengoperasikan bisa satu, nanti ketika dia diklik, akan muncul di sini. Nah, nanti ketika kita mau input data, kita buka lagi data kita yang mana, kemudian kita lihat hasilnya fotosintesis berapa, itu kita catat secara manual. Masih manual. Kalau yang ini saya kurang tahu apakah ini sudah bisa dimasukkan dalam bentuk chip atau kartu memori, atau masih manual seperti ini untuk input datanya. Kemudian ini adalah light meter untuk melihat cahaya yang atau distribusi cahaya yang diterima oleh tanaman. Apakah itu diterima kemudian diteruskan, itu seberapanya, itu bisa menggunakan light meter. Sementara ini adalah stomata. Nah, ini stomata pengamatan pribadi. Saya mengamati stomata dari tanaman jagung. Penelitian saya. Jadi kalau saudara pernah mengamati stomata, untuk tanaman jagung khususnya, dia punya stomata yang lurus. Ini garisnya lurus, ini stomatanya kecil-kecil ya, karena perbesarannya juga, saya lupa berapa waktu itu. Nah, ini deretan-deretan stomata, banyak sekali, tapi ini hanya diambil sesuai dengan bidang pengamatan OptiLab-nya. Ini sudah diperbesar, nah ini adalah bentuk stomatanya. Secara langsung, kalau ini adalah gambar, ketika stomata terbuka, ini mulut stomata. Nah, ini adalah ketika stomata terbuka. Ada gelembung-gelembung, ini adalah gelembung air dan gelembung udara. Ketika stomata terbuka, dia akan melakukan transpirasi dan menyerap karbon dioksida. Ini adalah salah satu contohnya, ada gelembung-gelembungnya ini. Ini stomata terbuka. Bukaannya hanya segini. Ini adalah dinding vakuola, guardian cell, dan cell white. Ini adalah guardiannya. Ini adalah dinding-dinding stomata, sementara ini adalah bukaan stomatanya. Kita bisa mengukur bukaan stomata itu berapa menggunakan OptiLab. Kita punya OptiLab-nya di lab Buning kalau nggak salah. Itu OptiLab itu cuma ini, yang menghubungkan antara laptop dengan mikroskop. Harganya sekitar 60-an juta kalau nggak salah, cuma untuk alat satu ini aja. Nah, kemudian nanti dari sini kita akan bisa melihat berapa perbesaran atau lebarnya bukaan stomata ini
menggunakan OptiLab dengan ada salah satu aplikasinya. Itu nanti kita bisa buka aplikasinya, kemudian kita ukur berapa stomatanya. Nah, stomata itu tadi caranya ngambilnya gitu ya. Pertama, kita olesi bawah daun menggunakan Kutex yang warna bening. Itu yang bagus katanya mereknya Revlon. Kemudian nanti kita ambil, ketika dia sudah kering, kita ambil, kita letakkan di kaca preparat, kemudian kita amati di sini. Nah, kita nggak perlu lagi pakai menggunakan mata, kemudian mendekatkan mata ke mikroskop. Kita bisa menggunakan OptiLab yang nanti akan disalurkan ke laptop. Kita ngelihatnya langsung di laptop, kayak gitu. Kita bisa ngukur dalam satu ukuran atau layar OptiLab ini ada berapa banyak stomata, jumlah stomatanya berapa, kemudian lebar bukaan stomatanya berapa. Nah, itu bisa kita ukur. Tuh. Ada berapa banyak stomata terbuka dan stomata tertutup. Ini contoh stomata yang terbuka. Kalau stomata tertutup, biasanya ini nggak akan ada garis terbukanya seperti ini. Benar-benar tertutup ininya, dindingnya. Ini contohnya, ini gambarnya aja. Kemudian ini electric conductivity meter. Nah, kalau yang pernah nanam secara hidroponik, biasanya dia punya TDS dan EC. Tuh. Ini untuk mengukur berat partikel, TDS, dan kepekatan, EC, gitu, electric conductivity. Kalau dia terlalu pekat, biasanya ditambahin air. Kalau misalnya dia nggak terlalu pekat, ya sudah cukup berarti, gitu kan. Ada standar-standarnya. Nah, biasanya kenapa kita harus mengukur kepekatan itu? Karena kalau kita punya larutan yang terlalu pekat, biasanya cairan dari dalam tanaman yang di hidroponik itu dia akan terserap keluar, kayak gitu. Karena cairan yang di luar lebih pekat daripada di dalam tubuh tanaman, menyebabkan tanaman tersebut bisa menjadi layu. Kok tanaman di hidroponiknya layu-layu, kenapa ya gitu? Coba dicek EC-nya, apakah dia terlalu pekat atau enggak gitu. Selanjutnya ada distribusi cahaya matahari. Nah, ini pengamatan harus menggunakan tube solarimeter. Ini, tube. Dibaca energi matahari di bawah tajuk dibandingkan di tempat terbuka, dinyatakan dalam persen. Satu tube mempunyai 10 sensor yang dibaca 5 kali random. Maksudnya seperti ini. Ini diletakkan di tempat yang bercahaya, kemudian dibandingkan dengan tempat yang tidak terbuka, atau diletakkan di bawah tajuk dan dibandingkan dengan tempat yang tidak ternaungi, kayak gitu. Kemudian dibandingkan. Biasanya satuannya adalah persen. Dalam satu tube ini ada 10 sensor. 10 sensor di mana nanti akan dibaca sebanyak 5 kali. Kemudian nanti kita random. Datanya itu di rata-rata. Dinyatakan dalam persennya. Jadi, satu kali misalnya saudara punya nih tube solarimeter, ditaruh di bawah kanopi, satu. Kemudian 5 kali di bawah situ, kemudian dibandingkan dengan yang tidak tertutupi oleh kanopi di lapangan terbuka. Nah, itu akan terlihat perbandingannya berapa cahaya matahari yang didapatkan, dimanfaatkan oleh tumbuhan, dan yang diteruskan langsung ke bawah, kayak gitu, tanpa tertutupi kanopi. Dapat juga dilihat dengan light meter, seperti tadi, light meter, yang diukur terang cahayanya di bawah tajuk dibandingkan dengan tempat terbuka. Sama, sistemnya sama, tapi yang ini dia lebih praktis karena hanya kecil. Kalau ini kan panjang. Satuannya dalam persen juga. Dibaca satu kali di tempat terbuka, 5-10 di bawah tajuk. Saat menerobos tajuk, macam cahaya yang banyak diteruskan itu berupa inframerah dengan terang yang sama, energinya lebih kecil. Kalau dia cahayanya diterima oleh tajuk, maka dia tidak akan menerima cahaya. Jadi bisa dilihat berapa banyak cahaya yang diterima oleh tanaman sama yang diteruskan oleh tanaman ke bawah, kayak gitu. Kalau yang diterima biasanya dimanfaatkan, kalau yang diteruskan biasanya akan dimanfaatkan oleh tanaman di tingkat yang lebih rendah. Cara pengamatan tanaman semusim. Nah, ini kalau misalnya saudara mau ngambil penelitian tentang tanaman semusim, saudara harus memperkirakan, harus melihat waktu pengamatannya. Biasanya kalau untuk tinggi tanaman jumlah daun dihitung per minggu, tapi bisa berkala 1-2 minggu sekali. Bila terbatas ya 2-3 minggu sekali saat pertumbuhan linier. Kemudian ada yang pertumbuhan panen itu 1 kali, yaitu saat panen dan pasca panen. Jumlah tanaman yang diamati
itu antara 2-5 tanaman tiap sampling. Ada berapa perlakuan? Biasanya minimal 3 sih, 3 tanaman sampel kayak gitu. Kalau lebih itu lebih bagus karena kita menghindari adanya tanaman yang rusak, tanaman sampling yang rusak, atau adanya data yang kurang valid gitu. Sehingga minimal tuh 3. Kalau 2, satunya rusak, satunya tanamannya nggak bisa diambil rata-rata kayak gitu. Jadi 3-5 tiap sampling. Nah, samplingnya ini diambil tanaman yang mirip dengan tanaman lain. Misalnya jangan tinggi-tinggi banget, jangan rendah-rendah banget gitu. Biasanya kan ada tanaman yang ditanam kerdil banget, yang satu subur banget. Nah, itu dipilih tanaman yang jangan seperti itu, karena itu subjektif berarti, objektif berarti. Kita harus subjektif dalam penelitian gitu. Nah, luas lahan itu dilihat dari jumlah tanaman dikali jarak tanam. Untuk melihat populasi, luas lahan dibagi jarak tanam gitu. Itu adalah rumus-rumus yang harus saudara tahu. Kemudian, untuk menjadikan tanaman sampel, jangan gunakan tanaman yang di tepi atau tanaman yang menjadi tepi. Biasanya kalau untuk tanaman-tanaman semusim itu di bagian tepinya itu ada tanaman pagar atau tanaman tepi yang difungsikan untuk menghindari faktor X dari lingkungan. Gunakan tanaman-tanaman yang ada di bagian tengah, kayak gitu, dari luas petakan saudara. Untuk misalnya contoh nih, tanaman tomat, salah satu contoh tanaman semusim yang diamati biasanya tinggi tanaman, jumlah daun itu kalau jumlah daun kurang ya, karena dia banyak sekali daunnya. Yang diamati jumlah dompol, kemudian jumlah buah per dompol, bobot per buah. Jadi satu-satu ini diamati berapa bobotnya, kayak gitu. Nah, untuk praktikum fisiologi kan ada yang nanam tomat ya. Itu bisa dilihat di situ, itu bisa dijadikan dasar nanti kalau saudara mau penelitian di semester akhir. Kemudian padi, kalau padi ini agak jelimet, banyak dia parameter pengamatannya, variabel pengamatannya itu cukup banyak kalau padi. Ada jumlah malai per rumpun, kemudian ada jumlah biji per malai, ada bobot 1000 biji, ada bobot 100 biji. Itu bisa diamati untuk tanaman padi. Kemudian tinggi tanaman, jumlah anakan, biasanya kalau di padi kayak gitu sih. Kalau di jagung enggak, jagung paling cuma tinggi tanaman, jumlah daun, kemudian diameter batang, rasio akar tajuk, kemudian bobot hasil itu, yield itu per tongkol, kemudian per 100 biji kayak gitu. Cuman gitu sih kalau jagung. Kalau padi ada anakannya juga, ada jumlah anakan dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk cara pengamatan tanaman tahunan ini agak susah karena umurnya panjang dan bobotnya berat. Untuk tanaman-tanaman tahunan kan biasanya dia berkambium, berkayu gitu. Jadi cukup berat, umurnya juga panjang kayak gitu. Misalnya mau mengamatin diameternya aja itu masih bisa gitu. Tapi kalau sampai kayak tanaman semusim yang diambil korban, kemudian diamati rasio akar tajuk, itu kayaknya kurang optimal ya. Kalau tanaman tahunan kan umurnya cukup panjang. Pengamatan langsung destruktif jumlah sampel sedikit dapat menggunakan tanaman yang akan dibongkar. Misalnya tanaman itu dijarangkan, kayak gitu itu bisa dipakai untuk tanaman sampel, tapi jarang banget. Kalau untuk tanaman-tanaman perkebunan atau tanaman-tanaman tahunan itu dilakukan penjarangan, kayak gitu. Yang ada malah dilakukan pergantian tanaman. Kalau tanaman yang lain kira-kira tumbuhnya seragam, kok yang ini kerdil sendiri. Nah, diganti dengan cadangan bibitnya itu. Pengamatan tidak langsung dengan mencari hubungan antar bagian luas daun dengan tebal pelepah daun, misalnya di kelapa sawit. Kalau untuk kelapa sawit itu biasanya pengamatannya dilihat dari luas daun dengan tebal pelepah kayak gitu, atau LSU life sampling unit untuk melihat berapa kebutuhan pupuk. Kemudian ada prediksi ketika tanaman sawit ini membutuhkan pupuk berapa, itu sudah diprediksi di forecasting namanya ya. Forecasting kebutuhan pupuknya, kira-kira umur berapa dia akan berbuah,
untuk kebutuhan pupuk selama 2 tahun ke depan dengan kondisi tanaman seperti ini, itu seperti apa. Nah, itu sudah bisa diprediksi kalau untuk tanaman-tanaman tahunan. Salah satu pendekatannya adalah dengan luas daun, dilihat dengan ketebalan pelepah daunnya itu. Terus jarang dilakukan, jarang dilakukan pengamatan di tanaman tahunan untuk penelitian ya. Atau yang pernah dilakukan di tanaman-tanaman komoditas penting, diantaranya adalah kelapa sawit, kemudian teh, kopi, dan kakao. Ini adalah tanaman-tanaman tahunan yang sering dijadikan penelitian, entah hama penyakitnya, kemudian entah diameternya atau perlakuan-perlakuan lain. Untuk komponen hasilnya, tanaman tahunan ini bisa dilihat kalau untuk kelapa ya, jumlah janjang, kemudian jumlah buah per janjang, bobot per buah. Itu bisa. Kemudian kalau untuk tanaman karet, ini ada volume lateks dan rendemen. Rendemennya berapa dalam 1 kali musim panen, kayak gitu. Ini adalah penelitian-penelitian atau parameter yang diamati dengan parameter lainnya. Tentunya ditambah dengan parameter lainnya, tapi biasanya kalau di karet cuma ini, volume lateks dan rendemen yang paling penting, data paling penting. Sudah pernah lihat tanaman karet ya? Kalau di sini ada nggak ya? Tanaman karet ini diambil getahnya, biasanya diambil ketika tanaman ini masih dalam kondisi turgornya yang tinggi-tingginya atau sekitar jam 4, jam 5. Tapi ada juga yang mantang, disebutnya kalau di daerah Sumatera itu namanya mantang ya. Mantang karet ini atau nyadap karet itu dilakukan di waktu atau jam-jam 3 sampai jam 4 dini hari karena turgornya itu masih kuat-kuatnya mengalir kayak gitu. Nah, kalau untuk teh sendiri, teh itu diamatin parameter yang paling utama adalah jumlah pucuk, kemudian bobot per pucuk. Semakin sering teh itu dipangkas, maka jumlah pucuknya itu akan semakin banyak. Kita tapi lihat juga apakah nutrisinya tercukupi sehingga bobot per pucuknya itu tuh lebih berat dibanding tanaman yang lainnya kayak gitu. Jadi semakin sering dirompes atau di siang bagian ujungnya itu ketika musim hujan dia akan menumbuhkan banyak tunas. Nah, tunasnya itu apakah dia berbobot atau tidak itu kita harus amati juga. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Minggu depan kita akan membahas tentang rumus-rumus yang berkaitan dengan pengamatan. Itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.